Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini kita bersama kembali dalam Bincang iNews. Anda bersama saya Kori Hafiza. Kali ini pemirsa kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mengungkap rahasia ketenangan hati. Ini berangkat dari keresahan tentunya saat ini perkembangan media sosial, perkembangan teknologi yang kadang juga kalau bermain media sosial itu ada keresahan-keresahan tentunya yang kita rasakan, masyarakat begitu ya, banyak yang merasakan. Salah satunya yaitu rasa insecure, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, kita akan berbincang-bincang, senang sekali hari ini, menarik sekali topik kita, dan senang sekali kita juga sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Ustaz Reza Rendy yang sudah hadir di studio Bincang iNews kali ini. Beliau adalah founder PPA Institute Pola Pertolongan Allah. Mungkin Anda juga pernah dengar, kita langsung sapa saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik Ustaz yang luar biasa. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews, menyempatkan luar biasa. Saya sangat merasa senang Ustaz bisa hadir saat ini. Dan ini Ustaz juga setelah ini akan terbang kembali ya. Tapi menyempatkan hadir di Bincang iNews luar biasa. Ustaz, kita berbicara mengenai bagaimana mengungkap rahasia ketenangan hati. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, berangkat dari keresahan para millennials terutama ya di era sekarang ini. Tapi sebelumnya pemirsa juga mungkin penasaran, apa sih PPA Institute ini Ustaz, Pola Pertolongan Allah, yang mungkin sering didengar tapi tidak tahu. Seperti apa itu? Ya, jadi PPA Institute itu adalah Pola Pertolongan Allah Institute. Di mana ini sebuah lembaga training berbasis tauhid aplikatif yang itu menyelenggarakan training biasanya one day dari pagi jam 8 sampai maghrib dan isyaan lah. Dan yang dibahas adalah bagaimana cara mengundang pertolongan Allah. Ternyata ada polanya. Ada polanya. Dan per hari ini dengan izin Allah udah terselenggara di 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sudah 2.900 angkatan dengan izin Allah. Masya Allah. Dan ribuan testimoni yang macam-macam. Ada yang utang lunas, ada yang jodoh datang, sakit sembuh, dan Masya Allah banyak banget. Jadi menyelesaikan permasalahan dengan tauhid itu begitu? Ya, Ustaz? betul banget. Salah satunya yang sudah berlangsung kemarin di Lombok juga ya, hari Minggu kalau tidak salah ya? Iya, kemarin, 23. hari Minggu. Baik, luar biasa. Dan itu tentunya juga memberikan solusi begitu ya pemirsa, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Oke, berbicara mengenai PPA Institute ini Ustaz, apakah menyebar ke seluruh Indonesia dan kapan jadwalnya? Mungkin pemirsa juga penasaran, ingin ikut tapi ternyata kemarin sudah kelewatan, sayang sekali. Ya, PPA terselenggara rutin di 140 kota se-Indonesia. Itu rutin Ustaz? Rutin, setiap pekan. Cuman memang satu kota mungkin sebulan sekali. Jadi bergilir 140 kota itu. Seperti itu, jadwal bisa dilihat di websitenya. Saya juga nggak hafal sih, karena banyak. www.ppainstitute.com www.ppainstitute.com. Nanti di sana bisa diupdate informasinya ataupun jadwalnya ya, untuk pemirsa mungkin ingin mengenal lebih jauh sebagaimana pola pertolongan Allah ini ya, dan juga nanti bisa bersama Ustaz Reza. Oke, kita ke bahasan kita bagaimana mengungkap rahasia ketenangan hati Ustaz. Memang di era sekarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi banyak hal juga yang membuat hati kita tidak tenang Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat era perkembangan zaman, kemudian zaman yang seperti ini, keresahan hati terutama para kaum muda Ustaz? Keresahan itu banyak faktornya ya Mbak Kori ya. Salah satu yang paling besar dengan banyaknya informasi yang over luar biasa. Kalau kita nggak pinter-pinter memfilternya, maka kita akan larut dalam banyaknya informasi itu dan kehilangan diri sendiri. Setuju. Dan akhirnya kita melihat selalu, wah dia enak ya. Betul. Saya kok, itu tuh. Wah Betul dia enak sekali. ya, saya kok. Akhirnya insecure sendiri. Insecure. Karena sering membandingkan diri. Kenapa membandingkan diri? Karena dia belum ajak dengan dirinya sendiri. Maka kuncinya agar bisa, oke mas harus filter-filter. Tapi gimana tuh bahasa ininya lah, berembe ya? Berembe. Berembe. Bahasa sosoknya berembe. Gimana cara menghidupkan filter itu? Maka kesadaran itulah filternya. Kesadaran. Kesadaran akan siapa diri, siapa Robbi, itu akan akhirnya membuat dia kenal dengan dirinya, sedang dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Yang kadang kita terlena sekali lagi dengan media sosial itu ya Ustaz ya. Melihat orang lain mencapai capaian mereka,
kita ingin seperti itu. Kemudian melihat yang lain juga melakukan hal lain dengan pencapaian mereka, kita juga kadang ingin seperti itu. Kadang bingung Ustaz, ini juga jujur keresahan saya pribadi Ustaz. Bagaimana kita bisa menanggapi diri yang seperti itu? Ya, sekali lagi tadi kesadaran filter itu sih yang akan membuat tenang. Jadi gini, simpelnya. Kalau saya nitipin barang ke Mbak Kori, atau Mbak Kori nitipin ke seseorang deh, Mbak Kori nitipin ke seseorang, yang orang itu lewat pinggir jalan, rasanya gimana? Orang lewat pinggir jalan, Mbak Kori titipin kunci rumah, rasanya gimana? Tidak percaya pastinya. Rasa di hati? Khawatir, panik. Khawatir, ragu, takut ya? Iya. Kenapa takut? Kenapa ragu dan lain-lain? Karena kita belum mengenal ya. Karena belum kenal. Sebelum belum kenal berarti karena tidak percaya, jadi muncul ketakutan itu kan? Jadi ketakutan itu muncul karena tidak percaya. Tidak percaya itu muncul karena tidak kenal. Jadi kalau mau tenang gimana? Maka percaya. Orang yang percaya sama Allah, juga dia percaya sama dirinya itu dihebatkan sama Allah, maka akan muncul ketenangan. Masalahnya adalah gimana caranya agar percaya atau iman? Maka kenali diri dan kenali Robbi. Maka dia akan tenang nanti insya Allah. Orang yang kenal Allah Ar-Razzaq nggak akan galau dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Sama, mengenal diri pun kayak gitu. Orang yang tahu dirinya, oh saya tahu dirinya. Beda sama orang yang sudah firm kenal sama dirinya, dia nggak akan mudah digoyahkan, maka dia percaya sama dirinya dan muncul ketenangan. Di luar mau kayak gimana pun dia santai aja. Oke. Cara mengenal diri Ustaz? Oke. Awalnya Mbak Kori nggak kenal sama saya juga kan? Iya. Tapi ketika kita mulai banyak ngobrol begini, dan Mbak Kori dengerin obrolan saya, lama-lama, oh Mas Randy orangnya gini ya. Oh orangnya begini. Jadi cara paling mudah mengenal tuh dengan cara banyak ngobrol dan banyak dengerin obrolannya. Obrolan siapa Ustaz? Kalau kita mengenal diri, haruskah kita ngobrol dengan diri kita sendiri? Ya, kita harus punya waktu me time. Oke, seperti itu Ustaz. Karena kalau kita nggak punya waktu me time, maka kita akan lost in life. Oke. Kayak zombie nanti, hidup sekedar hidup, Oke. kerja sekedar kerja, Kerja sekedar kerja. ya, semua, bahkan ibadah sekedar ibadah dan ini hilang arah dan udah kayak terombang-ambing. Dan itu cukup mengerikan juga Ustaz, luar biasa. Nanti dijawab Ustaz ya, Siap. kita break dulu, nanti kita lanjutkan, luar biasa sekali. Pemirsa perbincangan kita, saya yakin pemirsa yang di rumah juga, aduh gimana nih ingin nanya juga, tapi saya sekali tidak bisa bertanya. Nanti saya mewakili ya pertanyaan Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali masih di Bincang Ayus. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Vera, Boleh. saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Jika sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Ustaz Reza Rendy. Tadi kita sampai ke mengenal diri Ustaz ya. Banyak orang yang belum mengenal diri, termasuk saya juga mungkin salah satunya. Kalau saya bilang saya sudah mengenal diri saya, tapi itu belum tentu. Kalau berbicara diri Ustaz, saya tahu nama saya siapa, kemudian makanan favorit saya apa, hobi saya apa, alamat apa. Kadang perkenalan itu kan seperti itu secara umum. Tapi mengenal diri lebih jauh itu seperti apa Ustaz? Ya teman-teman, gini, kalau kita bikin sebuah permainan, ada pemain di atasnya. Pertanyaan saya, siapa yang bikin aturan permainan? Pembuatnya atau pemainnya? Pembuatnya. Pembuatnya. Apa jadinya kalau pemainnya bikin aturan sendiri? Tidak sesuai skenario nanti ya pada akhirnya. Contoh main bola. Yang A bilang golin pakai tangan boleh, yang B bilang nggak boleh. Ketika A ngegolin 10, B ngegolin 1, menang mana? A atau B? Ya menggunakan kaki. Iya, A apa B? A pakai tangan, B 1 pakai kaki. Menang mana? B. Menang B. Padahal A ngegolin 10. Ya. Tapi kenapa nggak jadi menang? Karena tidak sesuai aturan. Karena ngegolinnya sambil nabrak aturan, maka semua golnya dianulir sama pembuat permainan. Maka bukankah banyak di hari ini yang kita lagi dianulir sama Allah ya? Iya. Bangun bisnis susah-susah, ujungnya dianulir, jeger, hancur. Bangun follower susah-susah, ngelakuin sedikit kesalahan, jeger, hancur nama baiknya. Jangan-jangan sambil ngegolin itu, bangun semua yang di hidup kita, sambil nabrak aturan. Dan sering banget kita menggunakan di hidup kita ini aturan kita sendiri. Kenapa kita sering pakai aturan sendiri? Karena kita nggak kenal diri sendiri dan nggak kenal siapa yang bikin aturan. Waduh, ini celup banget ya rasanya. Oke, karena kita tidak mengenal diri sendiri dan tidak mengenal orang yang membuat aturan begitu, bukan orang, tapi siapa yang membuat aturan. Tapi mengenal diri itu secara lebih dalam tuh bagaimana maksudnya Ustaz? Apa yang harus kita kenal dari diri kita? Ya, ada 3 pertanyaan dasar kehidupan yang itu akan menghantarkan kita kenal dengan diri sendiri. Punyalah waktu me time teman-teman. Jedalah, me time itu adalah milikilah waktu sejenak untuk menjeda hidup kita dan mengambil jarak dengan diri kita sendiri untuk mempertanyakan 3 pertanyaan dasar kehidupan. Kita dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Oke. 3 pertanyaan dasar yang kalau kita tanya terus, kita akan akhirnya mengenal diri. Oh iya ya, saya ini yang menciptakan atau yang diciptakan. Akhirnya dia ketika udah mengenal, saya ini yang diciptakan. Lantas siapa pencipta saya? Lantas ketika saya udah kenal dengan pencipta saya pengennya ngapain? Akhirnya dia akan hidup sesuai inginnya dan bukan lagi inginnya. Barang siapa yang mengenal dirinya akan kenal dengan Robnya. Dan barang siapa yang mengenal Robnya akan tahu inginnya, bukan inginnya. Dan dia akan hidup dengan inginnya, bukan dengan inginnya. Maka dia akan dapat semua janjinya, bukan lagi janjinya. Jadi kalau yang ditanya harus mengenal dirinya itu apa? Bukan sekedar nama, tempat tinggal, hobi, bukan. Iya. Tapi there's a mission. Ada misi yang Rob kita taruh di masing-masing kita untuk kita cari dan jalankan. Oke, salah satunya 3 tadi ya. Kita dari mana, sedang apa, dan akan kemana. Tapi Ustaz, kadang kita bingung membedakan antara keinginan kita atau seperti Ustaz katakan tadi keinginannya. Bagaimana cara kita membedakan? Apakah ini hanya keinginan saya semata atau memang sudah jalan hidup yang harus saya lalui? Ya. Jadi kalau dibilang keinginannya atau keinginannya, itu pembeda jelasnya di Quran sih. Itu kan semua keinginannya. Iya. Tapi selama ini kita ngikutnya atau nya. Contoh kecil. Contoh kecil yang seperti apa?
Berapa banyak keluarga yang hancur hari ini gara-gara ngikutin inginnya, bukan inginnya. Contoh di surat An-Nur ayat 30. Ketika udah berkeluarga harusnya menundukkan pandangan. Berarti kan inginnya menundukkan pandangan. Tapi kita pas ngeliatin yang bukan pasangan, gimana tuh? Di TikTok, di Facebook, diliatin aja. Berarti kan ngikut inginnya, bukan lagi inginnya. Walhasil nafsunya berkobar, nggak puas, nontonnya agak panjangan dikit di YouTube, nggak puas, download aplikasi-aplikasi yang buat chattingan. Walhasil check in, nauzubillah min dzalik, keluarganya hancur dan bisnisnya hancur. Lihat, karena ngikut inginnya, bukan inginnya. Jadi kalau yang ditanya adalah membedakannya gimana? Ada di Quran semua. Ada di Quran semua. Intinya keinginan yang tidak sesuai ataupun tidak keluar dari syariat berarti masih aman-aman saja begitu. Insya Allah aman. Oke. Insya Allah. Seperti misalnya keinginan untuk mencapai keduniawian, misalnya kesuksesan, tapi yang seperti saya katakan tadi di segmen 1, kadang bingung Ustaz, inginnya yang ini, inginnya yang itu, inginnya banyak banget inginnya. Keinginan yang banyak itu seperti apa kita bisa menanggapinya dalam diri kita Ustaz? Misalnya inginnya menjadi ini, kalau sekarang itu kan lagi ngetren konten creator biasanya jadi YouTuber, ataupun ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, tapi kemampuan kita terbatas Ustaz. Kan manusia kemampuannya juga terbatas. Jadi seolah-olah kemampuan kita tuh banyak, tapi kadang tidak ada usaha, sedikit usaha. Apakah ada keinginan yang memang terlalu banyak begitu dalam hidup kita? Ya, punya keinginan tuh boleh. Harus. Tapi kalau kebanyakan keinginan nanti stres. Itu dia, Ustaz. Kadang itu membuat ketenangan hati itu seolah-olah tidak ada setiap harinya, Ustaz. Karena terlalu banyak keinginan. Iya, karena tidak diimbangi dengan ikhtiarnya dia salah satunya ya kalau kita bahas ke sana. Dan juga kalau ngomongin takdir, ini sebenarnya jalan yang saya pilih ini inginnya atau inginnya gitu ya. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Sampai memang kita mentok bener-bener semua upaya kita nggak bisa dan malah dilarikan ke tempat lain, berarti itu inginnya. Oke. Intinya usaha dulu untuk mendapatkan keinginan kita. Kalau memang sudah tidak ada jalan, berarti memang Allah tidak menginginkannya begitu ya. Dan kita sedang dilarikan kepada tempat yang lebih baik. Dilarikan ke tempat-tempat yang baik. Contoh saya waktu itu 14 tahun yang lalu, saya tuh tukang gorengan pinggir jalan. Jualan gorengan dari asar sampai malam. Alhamdulillah 3 bulan bangkrut. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena kalau nggak dibikin bangkrut saat itu, hari ini kita nggak ketemu di sini. Oke. Baik, saya menemukan poinnya Ustaz. Baik. Seringkali kita akan mensyukuri takdir yang kita rasa buruk dulu, ternyata kita diantarkan kepada kondisi terbaik hari ini. Jalanin aja. Aduh, mantap banget rasanya ya, pemirsa ya. Saya jadi jelek loh ini, bentar lagi berkaca-kaca nih Ustaz. Oke, kita break lagi ya Ustaz ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bagaimana kita bisa mengungkap rahasia ketenangan hati agar tentunya tenang yang setenang-tenangnya, bukan tenang yang hanya dibuat-buat begitu. Kami kembali pemirsa setelah jeda, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah?
mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews. Tentunya saya masih bersama Ustaz Reza Rendy, founder PPA Institute. Kita masih berbincang-bincang bagaimana mengungkap rahasia ketenangan hati. Tenang yang benar-benar tenang begitu Ustaz ya. Tapi dalam hidup Ustaz bukan kadang, tapi setiap orang pasti merasakan kegagalan, kekecewaan, kesedihan dalam hidupnya. Bagaimana kira-kira kita bisa menanggapi ataupun kita bisa menyikapi hal tersebut? Ya, kegagalan, kekecewaan. Saya memahaminya gini teman-teman. Pernah lah saya juga mengalami masa-masa parah banget lah ya. Ditekan orang dan lain-lain. Kacau lah waktu itu intinya. Tapi saya sampai waktu di sholat tahajud itu ngobrol sama diri sendiri dan ngobrol sama kawan-kawan. Emang ada takdir yang salah? Emang ada takdir yang salah? Emang ada takdir yang salah? Emang Allah ngezolimin kita? Allah selalu ngasih yang terbaik kan? Dan ini pun adalah kebaikan juga insya Allah. Hanya pandangan iman kita aja yang belum sampai ke sana. Maka kalau mata ini nggak bisa ngelihat kebaikan depan mata kita, mata inilah yang bisa menjangkau kebaikan yang belum terbuka. Maka saat itu saya ngomong, ya Allah semua dari Engkau adalah yang terbaik. Dan ini juga yang terbaik ya Allah. Makasih, Alhamdulillah. Dan saat itu tenang luar biasa. Karena percaya, gini aja deh Mbak Rida orang kaya misalkan. Terus saya datang 5 kali sehari ke Mbak Rida. Sampai sujud-sujud. Mbak Rida tuh bisa banget bantu. Mau bantu nggak? Mbak Rida. Mbak Kori. Astagfirullahaladzim. Mbak Kori. Oke. 5 orang super kaya. Dermawan, dan saya datang nggak berbeda, saya juga nggak bermasalah sama Mbak Kori, astagfirullahaladzim itu mulai, sama Mbak Kori. Itu Mbak Kori akan bantu apa nggak kira-kira? Mbak Kori orang super kaya, saya punya masalah dan saya selama ini baik ke Mbak Kori. Saat itu saya datang 5 kali, bahkan sampai sujud-sujud. Dikasih nggak kira-kira? Kasih dong. Kasih. Pertanyaan saya, Mbak Kori Allah bukan? Bukan. Yang bukan Allah aja ngasih, masa iya ke Allah dikecewain? Ya. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke. Berarti dibutuhkan memang kesadaran dan juga kesabaran sih sebenarnya Ustaz ya, bagaimana kita menanggapi kegagalan dan juga kekecewaan tersebut. Tapi kadang kita ngerasa nggak sabar Ustaz. Aduh ini gimana sih, kapan sih hikmahnya akan datang begitu. Kemudian kadang juga di suatu posisi pasti pemirsa juga pernah merasakan, kenapa sih hidup ini nggak adil gitu rasanya. Kenapa sih Tuhan ngasih kita seperti ini? Ada apa? Salah saya apa? Gimana Ustaz menanggapi hal tersebut? Allah tuh Al-Latif, maha lembut kawan-kawan. Saking lembutnya seringkali kebaikan Allah disalahpahami. Misalkan kita jadi orang tua nih, kemudian anak kita pengennya nggak sekolah, pengennya nge-game aja, pengen nikmatin aja hidupnya gitu. Tapi kita paksa, kamu kursus nak, kamu ini nak. Mungkin saat dipaksa dia marah-marah kan. Kenapa sih saya lagi pengen main kok, lagi pengen nikmatin hidup kok malah disuruh-suruh gini kok. Gak apa-apa nak, ibu bapak hari ini kamu salah pahami. Someday kamu akan tahu bahwa itu yang terbaik. Maka cobalah untuk ngelihat bukan, kalau mau jadi sabar ya, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam bilang, jangan melihat apa yang disajikan, tapi lihatlah siapa yang menyajikan. Jangan lihat masalahnya, tapi lihatlah siapa yang menghadirkan masalah itu datang, yaitu Allah, Rabbmu
yang hanya menginginkan kebaikan tok buat hambanya. Walaupun sering disalahpahami. Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kebaikan, ada Allah begitu ya pemirsa ya. Tapi Ustaz, kalau misalnya kita sedang merasakan kegagalan, kekecewaan, akhirnya ujung-ujungnya nanti akan kesetres. Kalau secara realnya, konkretnya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita stres itu? Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan untuk pemirsa Ustaz ya. Yang bikin stres itu apa? Permasalahan. Masalah bisa bikin stres apa enggak? Kadang bisa Ustaz. Nah. Tidak ternyata. Saya ambil garam segenggam, saya taruh di gelas ini, aduk, minum, apa rasanya? Asin. Asin. Yang bikin asin apa? Garam ya? Bukan. Saya ambil garam yang sama, tapi saya nggak taruh di gelas, saya taruh di danau, aduk, minum, apa rasanya? Tidak asin. Jadi yang bikin asin apa sebenarnya? Airnya yang sedikit. Dosis garam di air yang Dosis sedikit garam itu. di air yang sedikit. Dan dosis itu tergantung besar atau kecilnya wadah. Kalau wadahnya segede gini, kena garam dikit aja asin. Kalau wadahnya seluas itu, nggak asin. Sama, kalau hati kita seluas gelas ini, kena masalah dikit aja stres. Waduh, iya betul. Betul sekali. Tapi kalau wadah kita seluas danau itu, apalagi seluas samudra, itu nggak stres. Dan gimana pertanyaannya, cara meluaskan wadah hati itu, maka diam dulu. Langkah pertama ketika lagi ngalamin semua itu, diam, tarik nafas, dan ngomong Alhamdulillah. Mungkin belum selesai masalahnya, tapi itu melapangkan hati nanti. Dan ketika hati mulai tenang, lapang, mulai kebaikan-kebaikan tuh kepikiran, kayaknya mau saya ngelakuin ini deh. Muncul ide-ide. Dan itu janji Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Hati lapang, jodoh datang. Oke, hati lapang, masalah akan selesai juga begitu. Baik, jadi intinya adalah bagaimana meluaskan hati begitu Meluaskan ya. hati. Dan meluaskan hati itu adalah dengan cara salah satunya mendekatkan diri dengan Allah, gitu. Solusi utama. Solusi utama. Oke. Mengenal Allah, mengenal diri. Mengenal Allah dan mengenal diri. Tadi yang paling berkesan begitu adalah pemirsa bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Kita ini sedang apa sih di dunia ini? Kemudian mau kemana? Asal kita dari mana begitu ya Ustaz ya. Tapi mungkin ada ingin disampaikan Ustaz kepada pemirsa khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat bagaimana bisa mengungkap rahasia ketenangan hati ini sebagai closing statement, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan untuk terutama kaum millennials ya yang menjadi perbincangan kita kali ini. Silakan Ustaz. Teman-teman semua, saya pun pernah kok ngalamin masa-masa galau, masa-masa hilang arah, masa-masa diarahin sama orang. Maka kenalilah diri kita dari mana, sedang apa, mau kemana. Tanyain itu deh, sejenak aja, sekian menit dalam hidup teman-teman tanyain itu aja. Maka itu akan membuka pintu-pintu kesadaran. Dan ketika teman-teman kita mulai sadar, kita nggak mudah terombang-ambing dengan sesuatu apapun depan mata kita. Take your time. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz sudah hadir di Bincang News kali ini. Luar biasa perjumpaan kita. Kapan-kapan kita berjumpa lagi Ustaz. Untuk Anda pemirsa yang mungkin nanti ingin mengikuti kelas PPA ini ya, Pola Pertolongan Allah ini, sekali lagi bisa membuka di laman www.ppainstitute.com. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Hati-hati di jalan nanti. Sampai jumpa di Lombok lagi ya. Insyaallah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Sekali lagi mari kita mengenali diri kita dan mengenali Tuhan kita agar kita mendapatkan ketenangan hati yang sempurna. Saya Korea Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.